Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai metabolisme. Nah, apa sih itu metabolisme? Jadi, metabolisme itu adalah seluruh reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup dan dibantu oleh enzim, gitu kan. Nah, untuk enzim itu sudah ada di video sebelumnya ya, sudah Mbak bahas mengenai enzim gitu. Nah, di sini kita fokus ke reaksi kimia yang ada dalam metabolisme. Yang ada dua ya, yang nanti akan kita bahas dan kita akan cari tahu perbedaannya. Jadi, ada dua, yaitu yang pertama, ini disebut sebagai reaksi katabolisme. Jadi, katabolisme ini adalah bagian dari reaksi metabolisme, di mana di sini terjadi reaksi pembongkaran dari zat kompleks menjadi zat yang sederhana. Sedangkan anabolisme kebalikannya, reaksi penyusunan dari zat yang sederhana menjadi zat yang kompleks. Gitu. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah katabolisme adalah reaksi pembongkaran, atau ada yang menyebut adalah reaksi pemecahan. Nah, sama aja ya. Anabolisme ini adalah reaksi penyusunan atau reaksi asimilasi gitu. Nah, kemudian apalagi ya kira-kira bedanya antara reaksi katabolisme dan reaksi anabolisme? Nah, untuk reaksi katabolisme di sini karena reaksinya membongkar, maka nantinya dia akan menghasilkan energi. Nah, reaksi menghasilkan energi ini disebut sebagai reaksi eksogenik atau eksergonik. Sedangkan reaksi anabolisme karena di sini reaksinya penyusunan, ibaratnya orang bangun rumah gitu ya dari batu bata, maka reaksinya ini perlu energi gitu, butuh energi sehingga disebut sebagai reaksi endogenik. Nah, jadi reaksinya ini endogenik ya. Di sini energinya itu masuk dari lingkungan ke sistem gitu. Nah, selain itu perbedaannya adalah reaksi katabolisme selain dia menghasilkan energi, dia juga menghasilkan panas sehingga disebut sebagai reaksi eksoterm. Sedangkan anabolisme kebalikannya ya. Nah, reaksinya itu membutuhkan panas sehingga disebut sebagai reaksi endoterm. Karena term itu kan artinya adalah panas gitu ya. Nah, contohnya apa sih di alam gitu kan? Contoh reaksi katabolisme di alam itu adalah respirasi sel yang terjadi di mitokondria gitu kan. Jadi respirasi itu tidak sekedar inhalasi menghirup O2 kemudian eksalasi melepaskan CO2 dan juga uap air, tapi kenapa ya kira-kira kok kita itu butuh oksigen gitu. Nah, oksigen itu digunakan untuk respirasi yang ada di dalam sel, yaitu reaksi pemecahan ya, pemecahan sumber energi gitu. Sumber energi bisa berupa karbohidrat, lemak atau protein. Nah, di sini yang kita bahas adalah pemecahan dengan sumber dari karbohidrat. Monomernya yaitu adalah glukosa gitu. Nah, reaksi pemecahan glukosa yang ada di mitokondria itu ada dua. Nah, jadi reaksi pemecahan dalam tubuh makhluk hidup itu ada dua gitu ya. Ada reaksi yang dia itu adalah reaksi yang aerob, artinya dia butuh oksigen, dan ada reaksi yang anaerob, artinya dia ini tidak butuh aero, udara, tidak butuh oksigen. Nah, reaksi aerob kita lihat ya. Reaksi aerob di sini, nah di sini dia punya 6 atom karbon ya, jadi C6H12O6 ini adalah glukosa. Dengan adanya oksigen, nantinya dia akan dipecah menjadi yang namanya air, kemudian karbon dioksida, dan juga ATP. Nah, ATP ini adalah energinya. Nah, jadi kenapa kok dia termasuk ke dalam reaksi katabolisme? Nah, katabolisme tadi kan pembongkaran ya, zat kompleks ke zat sederhana. Nah, di sini glukosa yang punya 6 atom karbon akan dipecah menjadi CO2 yang hanya memiliki 1 atom karbon gitu kan. Nah, jadi yang tadinya punya 6 atom C menjadi hanya memiliki 1 atom C. Nah, itulah kenapa disebut sebagai reaksi pembongkaran. Dan karena adanya oksigen menyebabkan pembongkarannya itu terjadi secara sempurna gitu ya. Sehingga menghasilkan energi yang besar di sini 38 ATP. Gitu.
Jadi ini disetarakan ya reaksinya. Jadi di sini ada 6 H2O, 6 CO2, dan di sini ada 6 oksigen. Gitu. Sedangkan respirasi yang anaerob, dia tidak membutuhkan oksigen. Ini disebut juga sebagai reaksi fermentasi. Nah, dikenal ada 2 reaksi fermentasi. Ada fermentasi asam laktat yang terjadi di otot manusia dan hewan, dan fermentasi alkohol yang terjadi pada kamir ya. Kamir itu yeast, fungi bersel satu atau fungi uniseluler gitu. Contohnya Saccharomyces. Nah, itu dia melakukan fermentasi alkohol. Nah, yang fermentasi ini dia hanya menghasilkan 2 ATP nih. Lihat, baik itu fermentasi asam laktat maupun alkohol, ATP yang dihasilkan tuh sedikit. Ya, karena apa ya? Karena dia tidak ada oksigen, pembakarannya tidak sempurna gitu. Jadi di sini dia akan menghasilkan C2H6O3 ya. C2H6O3. Nah, dan juga ATP. Sedangkan C3H6O3 maksudnya. Sedangkan yang alkohol ini dia menghasilkan C2H5OH ya. Etanol, kemudian ada hasil sampingnya berupa CO2. Nanti di sesi selanjutnya Mbak akan bahas lebih detail mengenai respirasi aerob dan anaerob ini, karena keduanya ini melalui tahapan-tahapan tertentu itu. Seperti aerob ada yang namanya glikolisis, kemudian ada DO, kemudian ada siklus Krebs, dan ada rantai transport elektron. Sedangkan anaerob melalui 2 tahapan, yaitu hanya glikolisis dan juga reaksi reduksi. Nah, itu ya, itu sekilas mengenai contoh dari reaksi katabolisme. Sedangkan reaksi yang anabolisme di sini, anabolisme itu contohnya reaksinya di alam itu adalah reaksi fotosintesis. Nah, sintesis apa ini di sini? Sintesis karbohidrat dibantu oleh energi foton. Foton itu adalah energi cahaya matahari gitu. Nah, reaksinya seperti ini ya. Jadi benar-benar kebalikan dari reaksi yang respirasi aerob. Jadi kalau aerob itu kan di sini C6H12O6 dirombak ya menjadi H2O, CO2 dan ATP. Tapi kalau ini kebalikannya. Jadi di sini inputnya, bahannya yang dibutuhkan itu adalah CO2. Jadi karbon dioksida yang diambil melalui stomata gitu ya, kemudian ada air yang diambil melalui ini akar gitu ya, akar. Kemudian nanti di sini akan diubah, disusun menjadi gula C6H12O6 dengan bantuan cahaya matahari yang diikat oleh klorofil gitu kan. Nah, dan nantinya akan melepaskan oksigen dan ini dikeluarkan lagi melalui stomata gitu ya. Nah, jadi kenapa ini termasuk ke dalam reaksi penyusunan gitu? Lihat aja di sini kan awalnya dia hanya punya 1 atom karbon ya, CO2 itu kan hanya punya 1 atom karbon. Nah, disusun nih menjadi gula atau di sini glukosa ya. Di sini punya 6 atom karbon. Nah, makanya reaksinya ini adalah termasuk ke anabolisme, reaksi penyusunan. Oke, sekian dulu kita membahas mengenai perbedaan antara katabolisme dan anabolisme. Nah, selanjutnya kita akan bahas lebih detail mengenai respirasi sel dan juga fotosintesis. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.